Hai, sahabat Walhi, bertemu lagi dengan saya Melva Harahap. Kali ini kita berada di segmen Klinik Omnibus. Kenapa kita memilih nama klinik? Karena memang negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, di mana pengesahan diketok palunya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering kita sebut Omnibus sudah merampas banyak hak dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya bicara tentang ketenaga kerjaan, tapi undang-undang ini juga berbicara bagaimana hak masyarakat adat, petani, nelayan yang berada di pulau-pulau kecil, lingkungan hidup, dan khususnya generasi yang akan datang. Nah, kali ini di Klinik Omnibus Walhi yang perdana dalam rangka memperingati hari ulang tahun Walhi yang ke-40 tahun, kita sudah tersambung di aplikasi Zoom dengan Kak Ruka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kita akan berbicara banyak hal, apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan oleh teman-teman kita masyarakat adat. Saya sapa, hai Kak Ruka. Kak Ruka. Halo Kak Ruka. Ya. Ya, apa kabar Kak Ruka? Baik. Baik juga Kak, Alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah. Ya, Kak Ruka, lagi di mana ini posisinya Kak Ruka? Saya di rumah di Bogor. Oke Kak Ruka, jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Walhi yang ke-40 tahun, kita menyadari betul bahwa kita sebagai warga sipil sudah dirampas oleh negara karena mereka sudah tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Padahal seperti yang dikatakan oleh undang-undang bahwa apapun yang dilakukan oleh negara itu sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat, khususnya yang ada di lapisan-lapisan bawah, misalnya begitu. Tapi walaupun begitu, aku rasa tidak hanya masyarakat yang di grassroots yang terdampak, tapi seluruh lapisan masyarakat juga pasti akan mengalami dari diketok palunya oleh undang-undang RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus ini. Nah, dengan Kak Ruka memang ingin banyak bertanya. Menurut Kak Ruka, kenapa kita masyarakat NGO lah ya khususnya gitu menolak undang-undang Omnibus ini? Jangankan dibahas, untuk disahkan aja sebenarnya kita tidak mau begitu ya Kak Ruka. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh khususnya teman-teman masyarakat adat di daerah ataupun di seluruh Indonesia terkait kenapa kita menolak undang-undang ini? Silahkan Kak Ruka. Ya, terima kasih Meme. Pertama izinkan saya mengucapkan salam Nusantara buat seluruh sahabat Walhi, buat seluruh rakyat Indonesia yang sedang menonton YouTube ini. Izinkan saya mengucapkan Manasu Muraka, itu salam saya bahasa Toraja yang artinya apakah sudah masak, betapa penting makanan dalam budaya kita. Dan dari Bogor, tempat saya tinggal, izinkan saya mengucapkan Sampurasun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Jadi ada banyak hal yang perlu kita sampaikan dan kita bicarakan kenapa Omnibus Cilaka ini, Undang-Undang Cilaka ini tidak pantas, tidak punya legitimasi, tidak punya justifikasi, tidak punya alasan apapun untuk diterima, untuk disahkan. Nah, sebelum saya mulai, saya lupa tadi selamat ulang tahun Walhi yang ke-40 dan atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kami mengucapkan semoga panjang umur pejuang-pejuang lingkungan karena menjaga lingkungan, menjaga alam adalah menjaga kita semua. Keberlangsungan bukan hanya bumi tapi seluruh umat manusia. Nah, soal Omnibus Law ini menurut saya ada panjang kalau kita hanya diskusikan hanya sejam. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa poin-poin penting yang menjadi landasan argumentasi kenapa Omnibus Cilaka ini tidak pantas. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari prosesnya ya. Dari prosesnya itu sama sekali tidak melibatkan masyarakat.
sementara omnibus ini akan berdampak paling besar, apapun itu pasti ke rakyat Indonesia, ya pasti ke rakyat Indonesia. Nah, dari seluruh gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam forum fraksi rakyat Indonesia maupun kawan-kawan buruh dalam Gebrak itu sudah mengatakan bahwa dari awal tidak ada partisipasi sama sekali. Bahkan di dalam proses-proses yang terjadi selama ini, DPR kemudian mengatakan bahwa mereka sudah terbuka di publik dan disiarkan secara langsung, tapi itu tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk menjustifikasi partisipasi masyarakat. Jadi itu kan komunikasi satu arah dan betul-betul tidak dibuka channel dan menggunakan momentum COVID di mana kita semua sedang menjaga diri. Kalau kami masyarakat adat, kami dari bulan Maret sudah lockdown wilayah adat, sehingga tidak memungkinkan kita untuk menyampaikan aspirasi dalam proses ini. Itu yang pertama, dan ini juga saya sampaikan ya dari ketika saya diminta untuk memberikan kesaksian kepada pada Tun di gugatan yang sebelumnya. Nah, yang kedua adalah kemudian dari secara konstitusional undang-undang ini sama sekali menabrak konstitusi. Pertama soal hak menguasai negara, ya hak menguasai negara ini sudah juga ditetapkan oleh putusan MK sebelumnya menginterpretasikan bahwa hak menguasai negara itu tidak dalam makna memiliki. Jadi menurut saya rakyat Indonesia perlu melihat kembali putusan MK itu yang menjelaskan tentang apa yang disebut dengan hak menguasai negara. Nah, yang konstitusi yang lain yang secara khusus dari masyarakat adat adalah melanggar hak-hak konstitusional masyarakat adat, khususnya pasal 18B ayat 2 dan 28J ayat 3I ayat 3. Nah, ini menunjukkan betapa omnibus ini sebenarnya tidak punya landasan untuk bisa diterima dan bisa disahkan. Nah, dari sisi tadi saya menambahkan sisi proses itu kan teman-teman YLBHI, teman-teman KPA dan KPBI kan mengajukan gugatan di Tun. Tapi itu belum selesai, gitu. Ini prosesnya supresnya masih bermasalah, tapi dilanjutkan terus. Jadi memang jelas-jelas DPR dan pemerintah menulikan telinga bahkan terhadap proses hukum itu sendiri. Padahal sedang membuat hukum katanya. Nah itu yang menurut saya perlu dipahami khususnya oleh publik yang lebih luas. Saya prihatin sekali. Saya ingin menyampaikan keprihatinan saya karena gara-gara omnibus ini ada banyak sekali muncul aktivis-aktivis jempol. Yang modalnya adalah jempol dan dengan semena-mena menyebarkan berbagai berita, berbagai informasi yang difabrikasi, termasuk yang saya sebut sebagai aktivis literasi omnibus yang sedikit-sedikit bertanya sudah baca belum, sudah baca belum. Itu menurut saya adalah tindakan yang sama sekali tidak respect terhadap sesama rakyat Indonesia, karena belum tentu juga mereka sudah baca. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga menunjukkan bahwa masyarakat ternyata tidak sensitif dan tidak juga mengikuti yang bertanya tentang apa sudah baca apa belum. Itu juga menunjukkan bahwa ternyata mereka juga selama ini tidak mengikuti prosesnya. Ya, mungkin mereka juga tidak tahu bahwa ada berbagai versi draft, minimal 3 draft yang sudah ada sejak awal tahun ini. Nah, para aktivis yang selalu bertanya tentang apakah ini sudah baca, kalau kita sudah baca beratus-ratus kali, ya. Dan tapi mereka justru yang harus ditanya sudah baca belum, kemudian bertanya sudah baca belum. Jadi menurut saya ini juga ingin saya, karena saya secara personal dan juga masyarakat adat itu kita terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seolah-olah kita ini tidak tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan secara khusus. Nah, dari sisi lain, di dalam berbagai undang-undang yang sudah ada saat ini, meskipun masih sangat terbatas terhadap persoalan-persoalan masyarakat adat, itu kita berpartisipasi. Pasti teman-teman Walhi ingat sejarah Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya.
karena kita sama-sama waktu itu. Kita mengerjakan juga undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Juga kita bersama-sama memperjuangkan dengan teman-teman gerakan reforma agraria, memperjuangkan TAP MPR, memperjuangkan juga waktu itu ada undang-undang pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam. Dan itu semua dengan partisipasi. Nah, berbagai undang-undang yang sudah mengatur tentang lingkungan, mengatur tentang masyarakat adat, mengatur tentang pulau-pulau kecil dan pesisir, kita ikut andil di situ, ya. Kita ikut andil di situ, dan itu adalah undang-undang yang dilabrak, ya, ditabrak, dihancurkan oleh Omnibus Cilaka ini. Jadi kita punya kepentingan untuk membela undang-undang yang dulu kita sudah pernah kita ikut berpartisipasi membuatnya. Dan yang kemudian yang kedua adalah ya yang saat ini yang kami perlukan itu adalah undang-undang masyarakat adat yang sudah 10 tahun ada di DPR lebih, tapi sampai detik ini belum disahkan. Tapi anehnya Omnibus Cilaka ini dipaksakan hanya beberapa bulan sudah disahkan. Nah, ini menurut saya penting untuk diketahui oleh publik ya, secara umum, supaya kita kemudian tidak dibelokkan oleh isu-isu sekedar sudah baca apa belum ada teksnya pun, karena ini bukan hanya soal teks. Kalau kita mau masuk lagi soal teks, lebih kacau lagi teksnya. Begitu, Meme. Makasih. Iya, terima kasih Kak Ruka. Baru beberapa menit kayaknya sudah menyayat-nyayat hati ya, bagaimana undang-undang ini tidak berpihak kepada lingkungan hidup, kepada masyarakat adat, kepada petani, kepada nelayan, dan kepada masyarakat mau lapisan manapun. Saya rasa sangat berdampak terhadap akan terdampak merugikan gitu ya akibat Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, teman-teman sahabat Walhi di seluruh Indonesia, jika ada yang ingin bertanya langsung dengan Kak Ruka, bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom chat YouTube, nanti kita akan bacakan dan akan langsung dijawab sama Kak Ruka. Jika pertanyaannya menurut Kak Ruka baik dan asik, akan dapat giveaway dari Walhi. Yang pasti souvenir-souvenir dari Walhi yang bebas konflik dari wilayah-wilayah kelola rakyat. Kak Ruka tadi, satu pertanyaan 10.000 donasi untuk Walhi. Iya. boleh itu dari Kak Ruka ya, direkam teman-teman. Oke Kak Ruka, Kak Ruka tadi sudah singgung terkait Undang-Undang Masyarakat Adat, juga sudah singgung beberapa pasal yang menjadi perhatian teman-teman masyarakat adat. Apa yang akan menjadi dampak terbesar? Ini kan sudah diketuk palu gitu ya Kak Ruka. Apa yang akan jadi terdampak besar bagi teman-teman masyarakat adat di masing-masing tempat adatnya gitu. Misalnya yang tinggal di hutan, yang pasti yang yang berada di kawasan yang didampingin oleh masyarakat adat. Berapa tahun Kak Ruka? 10 tahun ya kita perjuangkan undang-undang masyarakat adat ini, tapi belum ada direspon sama negara. Ya, terima kasih Meme. Jadi ya, Kak. Yang paling gampang ya, paling sederhana saya ingin mengingat kasus-kasus kriminalisasi peladang tradisional. Nah, bahkan dengan undang-undang lingkungan hidup yang melindungi dan menghormati hak masyarakat adat peladang tradisional untuk berladang secara tradisional, termasuk membakar. Sejak tahun 2019 ada sekitar 100 orang yang mengalami kasus kriminalisasi. Ada yang bebas, tapi itu pun bebas karena tekanan publik yang luar biasa, tekanan politik. Tetapi ada juga yang saat ini kemudian harus berakhir di balik jeruji besi. Dan teman-teman Walhi saya rasa sangat familiar dengan isu ini karena di beberapa tempat banyak kasus ini yang kita kerjakan secara bersama-sama. Itu situasinya, dan kemudian dengan adanya undang-undang ini, yang menarik, yang menurut saya cerdasnya pembuat undang-undang ini adalah memang sengaja undang-undang ini pertama disebutkan bahwa ini hanya soal tenaga kerja. Padahal tidak begitu. Tenaga kerja, urusan kerja itu adalah di bagian hilirnya. Tapi di hulunya itu adalah tentang bumi dan tentang masyarakat, ya, tentang
tentang bumi, tentang lingkungan, tentang laut, tentang hutan, tentang gunung-gunung, tentang air, tentang sungai-sungai kita, tentang udara kita, tentang karbon. Yang kedua adalah tentang masyarakat adat, nelayan, petani yang hidup betul-betul dari tanah, dari wilayah, ya. Dan inilah yang sesungguhnya hulunya, intinya dari undang-undang yang dikasih bungkus Cipta Kerja ini. Undang-undang ini kemudian diatur sedemikian rupa sehingga segala kemudahan, katanya penyederhanaan, segala kemudahan untuk investasi yang akan dengan gampang itu merampas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh rakyat, termasuk petani, termasuk nelayan, termasuk masyarakat adat. Nah, kita sudah tahu betul dengan undang-undang yang ada pun saat ini tentang AMDAL, tentang perizinan, segala macam, itu pun sudah dikorupsi oleh mereka. Ada banyak sekali pelanggaran bahkan perizinan, ya. Itu apalagi dengan kemudahan saat ini. Akan begitu gampangnya kemudian perusahaan-perusahaan ini gitu masuk dan mengatakan kepada masyarakat adat, kepada petani, kepada nelayan bahwa kau harus pergi dari sini karena ini sudah menjadi tanah saya karena saya sudah mendapatkan izin. Jadi menurut saya dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa 70% bahkan 90% yang akan kena dampak dari undang-undang ini itu adalah gitu rakyat Indonesia yang tergantung atas tanah, apapun itu levelnya, mau dia masyarakat adat, mau dia petani, mau dia nelayan, justru itulah. Nah, pintarnya DPR karena kemudian mereka ini ditutupi dan hanya diangkat bahwa ini soal isu tenaga kerja. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, bicara tenaga kerja, ya, bicara tenaga kerja, masyarakat adat, petani, nelayan kita itu sudah punya lapangan kerja, yaitu di tempat hidup kita masing-masing. Nah, dengan memberikannya kepada perusahaan-perusahaan dengan alasan menciptakan lapangan kerja, justru membunuh lapangan kerja yang sudah ada, yang membuat kita selama ini bertahan. Dan ini terbukti selama pandemi, bahwa ternyata rakyat Indonesia yang masih berdaulat atas tanahnya, masih memproduksi makanannya sendiri, itulah yang bisa bertahan dari pandemi ini. Nah, jadi ini yang menurut saya gitu ada kamuflase dari undang-undang ini, ya, ditutupi sedemikian rupa seolah-olah ini hanya soal ini hanya soal urusan lapangan kerja. Tiga kata Menteri Airlangga akan menciptakan lapangan kerja bagi 30 juta masyarakat adat. Tapi bagi rakyat Indonesia 30 juta. Tapi di sisi yang sama, ya, menciptakan lapangan kerja untuk 30 juta rakyat Indonesia, tapi akan menghilangkan lapangan kerja dari setidaknya 20 juta masyarakat adat. Dan itulah yang harus itulah yang menjadi landasan kenapa kami menolak undang-undang ini. Kami tidak perlu undang-undang ini. Kami tidak perlu lapangan kerja baru. Yang kami perlukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah adat dan lapangan kerja itu. Dan kita juga sudah menunjukkan bahwa kontribusi dari ekonomi, kalau mau bicara uang, dari wilayah-wilayah adat itu besar sekali, lebih besar dari kontribusi perusahaan-perusahaan itu. Jadi perusahaan ini selama ini yang hanya mencuri kok. Selama pandemi di mana mereka? Mereka tidak ada. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, ya perampasan wilayah adat itu melanggar konvensi internasional yang sudah ditandatangani oleh Indonesia, sudah diratifikasi, yaitu Undang-Undang Diskriminasi Rasial. Dan kemudian juga ILO 111 tentang pekerjaan tradisional. Jadi menurut saya ada banyak sekali persoalan-persoalan mendasar dari undang-undang ini yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Ya, Kak Ruka, apa yang dirasakan masyarakat adat juga dirasakan oleh para pejuang lingkungan hidup, ya, di basisnya kriminalisasi, penangkapan. Padahal yang mereka perjuangkan adalah hak-hak atas lingkungan hidup mereka, hak atas tanah mereka, di mana mereka mencari makannya di situ, mendapatkan penghidupannya di situ.
seperti Karuka tadi bilang bahwa ada nilai ekonomi ketika masyarakat itu bisa mengelola tanahnya, masyarakat itu bisa berdaya guna atas tanahnya begitu. Bisa tidak Kak Ruka jelaskan terkait nilai ekonomi dan sumbangsi masyarakat adat terhadap negara ini? Kadang-kadang kan karena saya rasa karena memang negara menganggap masyarakat tidak penting-penting amat, makanya undang-undangnya juga jangan-jangan nggak disahkan gara-gara mereka anggap nggak penting lah ini begitu. Padahal Kak Ruka tadi sudah singgung sedikit, ada nilai ekonominya dan di masa pandemi ini juga terbukti bahwa tidak ada krisis pangan di daerah tempat masyarakat adat tinggal begitu kan Kak Ruka? Bisa tidak Kak Ruka paparkan terkait hal ini bahwa ada masyarakat yang harus diakui segera oleh negara dengan mensahkan undang-undang masyarakat adat. Kak Ruka. Terima kasih Meme. Jadi begini, kita lihat dari situasi dari pandemi saja ya, dari sisi pangan secara sederhana. Dari sisi pangan saat ini ada banyak sekali saudara-saudara kita buruh yang di PHK. Ada yang sepenuhnya, ada juga yang kemudian jam kerja dikurangi dan berbagai mekanisme itu. Nah, tapi di sisi lain masyarakat adat, nah selama pandemi ini dari 108 Satgas amankan COVID-19, data yang keluar itu adalah menunjukkan bahwa ternyata memang masyarakat adat yang tanahnya sudah diambil, dirampas oleh perusahaan, atau bahkan oleh kawasan konservasi Taman Nasional dan tidak punya akses ke situ, masyarakat adat yang sudah menjadi buruh atau menjadi petani kelapa sawit, itu semua status pangannya terancam. Ya, jadi kalau pandemi ini berkepanjangan, mereka harus tergantung pada bantuan. Nah, di mereka-mereka ini tidak banyak yang tidak semuanya masuk dalam administrasi pemerintah, sehingga kalaupun ada bantuan-bantuan dari pemerintah, mereka tidak akan dapat. Ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah masyarakat adat gitu yang memang masih hidup atas wilayah adatnya, itu ternyata punya mekanisme resiliensi yang luar biasa. Mereka bahkan ada ya, jadi waktu di awal pandemi bulan Maret kita sudah memerintahkan segera status pangan kita segera dicek berapa lama kita akan bertahan minimal 6 bulan. Ternyata salah, sudah lewat dari 6 bulan masih terus terjadi. Dan bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, yang inilah yang kemudian memberikan suplai kepada kampung-kampung tetangga gitu, atau bahkan ke kota-kota terdekat yang tidak punya makanan, Dan saat ini kita bahkan sudah mulai barter. Kalau di yang paling sederhana yang kita lihat gitu ya, nilai ekonomi dari beras saja, dari pangan saja, itu adalah di lumbung agrarianya teman-teman KPA, di mana petani-petani, serikat-serikat tani yang selama ini diopresi oleh perhutani, justru mereka yang mengirimkan beras ke Jakarta, Jabodetabek. Kita lihat teman-teman dari Pulau Pari ya, justru mereka yang produksinya berlebih untuk bisa dipasarkan. Nah, kalau mau melihat kalau ini persoalan kita adalah ini tidak pernah dihitung sebagai nilai ekonomi. Ya, selalu ekonomi kita, ekonomi real itu sebenarnya selalu disebut ekonomi informal. Mikro. Nah, inilah justru kesempatan untuk pemerintah, kesempatan untuk negara kita ini momentum untuk berubah. Jadi yang sistem ekonomi yang ada saat ini nih, yang sangat kapitalistik, neolib gitu, itu sudah tidak visible. Dia bahkan sudah tidak pantas lagi dipertimbangkan sebagai alternatif. Jadi justru kita harus kembali, Indonesia ini harus kembali melihat ekonomi real. Ekonomi baru itu adalah ekonomi yang nyata-nyata hidup dan menghidupi rakyat Indonesia dan hidup dan menghidupi pembangunan di Indonesia. Kenapa saya sebut pembangunan? Karena pelaku pembangunan itu sebenarnya kita, bukan perusahaan. Ya, bukan perusahaan. Tanah-tanah kita tidak pernah dihargai. Ya, hanya kemudian yang dianggap sebagai investasi itu adalah ketika perusahaan datang membawa alat berat, membawa bahan-bahan bangunan, membawa tenaga kerja. Tapi tanah kita itu tidak pernah dihargai, bahkan diambil begitu saja. Nah, di sisi lain tanpa diganggu, sumbangan dari kampung-kampung, dan saya menghimbau sebenarnya supaya seluruh wilayah pedesaan kita bikin valuasi ekonomi, karena kalau valuasi ekonomi yang kami lakukan di Aman, ternyata
sumbangan dan pendapatan ekonomi masing-masing kepala keluarga di wilayah-wilayah yang udahlah nggak usah dibantu oleh pemerintah, tapi nggak diganggu saja, itu bisa ada yang sampai 5 kali lipat dari standar ekonomi di daerah masing-masing. Jadi itu yang menurut saya perlu dilihat secara serius dan dihitung. Jadi memang perlu paradigma pembangunan saat ini itu dibalik, dirubah. Nah inilah menurut saya ekonomi real yang sesungguhnya di kampung-kampung itu di seluruh wilayah Indonesia yang sedang dibunuh dengan omnibus ini. Dan justru omnibus ini akan semakin menyengsarakan kita, rakyat Indonesia. Iya. Memang teriang dengan kata-kata Kak Ruka tadi bahwa masyarakat itu sebenarnya saling membantu dan kalau tidak diganggu mereka akan baik-baik saja gitu ya. Tapi karena pembangunan yang masif, tidak menghiraukan AMDAL-nya juga akan bakalan dihilangkan, tidak izin-izin masyarakat menyampaikan masyarakat adat, maka hal-hal itu sebenarnya yang menjadi pemicu dan tidak menghargai bahwa masyarakat itu bisa mandiri tanpa diganggu gugat oleh negara begitu. Walaupun kita harus bernegara, tapi kalau tidak adil dengan kita juga terbukti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kak Ruka, ya. Ada pertanyaan dari YouTube, dari YouTube untuk Kak Ruka. Ada 2 pertanyaan. Sebenarnya sepertinya tadi sudah dijawab juga sama Kak Ruka, tapi tidak apa-apa kalau misalnya nanti ingin dijawab lagi dengan singkat. Yang pertama itu dari Ndaru saja. Dia menanyakan bagaimana masa depan RUU Masyarakat Adat setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Hal-hal apa saja yang kemudian berubah banyak dari Undang-Undang Masyarakat Adat. Itu yang pertama Kak Ruka. Yang kedua itu ada dari Hercolanus Eko. Dia nanya, dari kampung sulit kami sebagai anggota Bina Walhi Kalbar sekaligus bagian dari masyarakat adat juga merasakan ada hal-hal yang janggal terkait keterpihakan dan kebijakan terhadap masyarakat adat. Kayaknya yang ini Hercolanus Eko dia minta semangat gitu ya dari Kak Ruka terkait RUU Cipta Kerja. Banyak yang gelisah dengan adanya RUU Omnibus ini, RUU Cipta Kerja Omnibus ini. Silakan Kak Ruka. Ya, ada 2 pertanyaan dari channel. Untuk kawan Daru jangan lupa sumbang 10.000 ke Walhi ya. Ada kawan Daru 10.000 untuk Walhi. Ya ini kawan lama. Masa depan RUU saat ini adalah kemarin itu tidak jadi dibawa ke pleno karena ditolak oleh 2 partai yaitu PDIP dan Golkar. Ini tolong dicatat ya, PDIP dan Golkar. Dan PDIP inilah PDIP dan Golkar. Ya salah satu yang mendukung omnibus cilaka ini. Nah di komunikasi kita dengan Nasdem selama ini cukup baik gitu, cukup baik. Namun mereka mengakui memang kesulitan karena tadi itu berbagai ada 2. Jadi dari kepentingan masing-masing partai-partai politik juga yang penting itu adalah di pemerintah. Jadi di pemerintah ini dalam 2 periode gagalnya Undang-Undang Masyarakat Adat disahkan itu bukan di DPR, tapi di pemerintah, yaitu kehutanan. Waktu yang sebelumnya itu adalah disebut kehutanan, sekarang namanya KLHK, dan yang sebelumnya bersama-sama dengan Kemendagri, dengan Kemendesa, dengan Kementerian Kelautan, dengan Kumham. Jadi semua kementerian-kementerian yang menteri-menteri yang ada di dalam suratnya Presiden itu tidak melaksanakan mandatnya, tidak ada DIM sebelumnya. Jadi memang terjadi juga pembangkangan rupanya dari menteri-menteri kalau yang tidak dilakukan ya, atau bisa jadi Presiden bilang ya udah saya pura-pura aja ya kasih surat, kamu jangan kerjakan. Bisa jadi. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di komunikasi mereka yang sesungguhnya, tapi seolah-olah mereka bekerja. Nah, jadi itu situasinya. Nah, tapi kawan Daru dan sahabat-sahabat Walhi, teman-teman seluruh saudara-saudara seluruh Nusantara, yang perlu juga diingat adalah draft yang ada sekarang ini pun itu juga tidak bisa kita terima begitu saja. Karena draft yang ada sekarang ini pun itu masih buruk sekali. Ya.
Jadi ada draft ada pasal yang namanya evaluasi. Jadi bisa jadi undang-undang nanti kalau disahkan, undang-undang masyarakat adat itu kalau disahkan justru akan digunakan untuk menghilangkan masyarakat adat karena hasil evaluasi mengatakan dia bukan lagi masyarakat adat. Jadi ini juga bahaya dari yang draft yang ada sekarang. Nah, mohon dukungan untuk terus-terus mendesak DPR dan pemerintah yang lebih penting karena ini inisiatif DPR. Ya. Kalau dia tidak, pemerintahnya diam saja, maka juga tidak seperti yang periode-periode sebelumnya, maka juga tidak akan terjadi. Nah, yang soal kegelisahan teman-teman di akar rumput ya di lapangan, ini bisa sangat kita pahami. Belajar dari pengalaman buruk kita selama ini ketika berhadapan dengan investasi, ketika berhadapan dengan perusakan lingkungan dan perampasan wilayah adat, meskipun undang-undangnya ada, di dalam banyak kasus kita juga dihadang oleh undang-undang yang justru menentang segala niat baik dan tindakan-tindakan kita. Harapan saya untuk teman-teman adalah saat ini yang paling penting, karena kita yang di hulu, adalah jaga kampung masing-masing. Yep. Itu yang paling penting, jaga kampung masing-masing. Pastikan gitu, pertahanan terakhir kita dan yang paling menentukan dalam perjuangan ini itu adalah kampung. Ya, itu adalah kampung. Pastikan mereka tidak berhasil merampas dari kita meskipun mereka punya undang-undang. Jadi itu yang paling penting, dan mudah-mudahan dengan begini kawan-kawan Walhi, kawan seluruh pejuang-pejuang yang ada di kampung-kampung di wilayah-wilayah tetap semangat. Nggak bisa, hanya kita yang bisa memastikan ini tidak terjadi, karena seluruh pihak, ya, pemerintah, DPR, partai politik, pejabat, itu semuanya sudah bekerja untuk melawan kita. Jadi konsolidasi terus seluruh unsur-unsur masyarakat sipil, ini saatnya kita semua harus bersama-sama. Ya, jaga kampung, bersolidaritas, saling bersama-sama untuk menjaga bumi, ya, pastinya bumi tempat kita tinggal begitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanyakan di channel YouTube Walhi. Saya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan seru lainnya, akan dijawab sama Kak Ruka langsung. Dan akan ada cenderamata dari produk-produk WKR Walhi untuk teman-teman yang bertanya. Kak Ruka, ya. Tadi Kak Ruka ada kasih tahu validasi ekonomi. Untuk teman-teman milenial ini itu penelitian aman ya Kak ya? Bukan aman, yang bikin penelitian itu adalah 3 universitas terkemuka di negeri ini, yaitu UI, IPB, dan Pajajaran. Jadi saya sebenarnya detailnya, teknisnya, karena ini sangat ini keilmuan, ilmu ekonomi lingkungan katanya namanya, segala macam. Saya tidak terlalu paham detail-detailnya, tapi yang mereka lakukan adalah mereka turun ke lapangan, ambil data pendapatan, data potensi, segala macam, lalu mereka analisa, dan yang keluar itu adalah, nanti bisa, kalau teman-teman yang berminat bisa cek di websitenya Aman hasilnya. Nah itu dia. Kita juga sudah terbitkan bukunya, kalau berminat bisa juga nanti colek saya. Iya. WA atau di email rsombolinggi.aman.org.id. Nanti kita bisa kirimkan ininya. Ada infografis sederhana yang bisa kita lihat perbandingannya bagaimana, menunjukkan bahwa ternyata hasil dari wilayah adat itu besar sekali dan potensinya besar sekali. Dan itu adalah pengelolaan wilayah adat yang berdasarkan pada 2 prinsip. Prinsip pertama yaitu kelestarian bumi, alam, kelestarian lingkungan, dan yang kedua adalah adil. Adil. Ya, adil. Jadi prinsip Aman sesuai dengan prinsip pengelolaan oleh Aman sesuai dengan maklumat Kongres KMAN itu adalah lestari dan adil. Ya. Ya, sama Kak, salam Walhi juga salam adil dan lestari. Karena kalau mengutip kenalan kali, mungkin kenal. Kalau mengutip sering
Kak Yaya bilang, kenapa adil itu kalau kita adil memperlakukan bumi kita ini maka akan lestari dan keberlangsungan hidup kita sebagai manusia akan baik-baik saja gitu ya. Dan itu juga pasti akan sudah bisa kita lihat dari percakapan kita tadi bahwa kalau kita bisa mengolah sumber daya alamnya, kita bisa berdaulat atas tanahnya, maka penghidupan baik secara ekonomi maupun dan kita bisa menyumbangkan juga hasil-hasil dari tanah kita untuk teman-teman yang lain, dan itu bisa dilihat dari pandemi COVID yang saat ini. Begitu ya Kak Ruka? Ya, persis. Ya. Kak Ruka, tadi Kak Ruka juga sudah singgung terkait menjadi saksi di gugatan masyarakat sipil tentang surat presiden terkait omnibus cilaka ini. Bisa tidak Kak Ruka ceritain mulai dari awal gitu ya, sampai akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, begitu ya Kak ya. Dan untuk anak-anak muda, saat ini kan sudah kita di Walhi itu kan ada keadilan antar generasi Kak Ruka. Dan kita sadar betul bahwa yang melanjutkan estafet perjuangan penyelamatan lingkungan hidup ini adalah generasi Z kalau kata anak-anak sekarang. Anak-anak rebahan tapi sebenarnya mereka bisa merubah dunia dengan gadgetnya begitu ya, dengan medsosnya begitu. Jadi bisa Kak Ruka jelaskan gitu rangkaian proses ketika menjadi saksi di surat presiden itu dan apa yang harus dilakukan sama teman-teman anak-anak muda saat ini? Ya, terima kasih banyak Meme. Jadi waktu di proses itu memang objek gugatan kan supres nih, ya, surat dari presiden itu, sehingga memang dibatasi pada periode itu, periode keluarnya supres yang bulan Februari ya. Nah, itu yang harus diingat. Kenapa pertanyaan-pertanyaannya hanya sebatas itu? Tetapi juga pada dasarnya saya waktu itu ditanya alasan kenapa menolak, kenapa, apa landasan yang tadi saya sudah sampaikan. Kita tidak punya tidak ada partisipasi gitu. Kemudian kepentingan kita di dalam berbagai undang-undang di mana kita terlibat itu kemudian ditabrak, dan juga hak konstitusional kita itu pada dasarnya bukan hanya masyarakat adat tapi seluruh rakyat Indonesia dengan mengembalikan, memaknai salah yang disebut dengan hak menguasai negara, dan juga untuk hak masyarakat adat dan kembalinya yang tadi itu disebut domain verklaring, negaraisasi tanah. Padahal itu konsepnya Belanda yang kalau dilihat ke belakang lagi ada yang namanya Doctrine of Discovery. Itu masih dari zamannya penjajah-penjajah Eropa kuno. Nah, untuk kaum milenial, saya pikir milenial Gen Z, ya Gen Z, ini justru kepentingan atau hak yang paling dipertaruhkan di sini adalah kepentingan dari generasi Z ini. Ya, karena kemudian secara murah itu wilayah-wilayah kita, wilayah-wilayah yang disebut dengan wilayah Republik Indonesia itu dijual murah dan kemudian akan dikuasai oleh investor-investor yang belum tentu dari dalam negeri, bisa juga dari luar negeri, yang sama sekali dalam pengalaman kita selama ini itu tidak menjunjung kelestarian dan keadilan. Jadi begitu investasi itu merampas punya rakyat, itu sudah tidak bisa disebut adil, apalagi lestari. Yep. Ya. Jadi sekarang ini juga teman-teman generasi muda, Gen Z, millennials ini harus waspada dengan kata-kata sustainable, kata-kata lestari, karena itu banyak digunakan untuk memberi cap kepada perusahaan-perusahaan yang jahat sebenarnya. Jadi itu hanya menjadi lapisan masker perusahaan supaya jualannya laku, dianggap sustainable, berkelanjutan, padahal berkelanjutan itu adalah konfliknya. Kemudian mengambil dari milik masyarakat kemudian menjadi tak bertanah, menjadi terlunta-lunta ke kampung. Tuh, di Sumatera banyak orang rimba
yang atau suku anak dalam yang menjadi pengemis di kota-kota. Nah, itulah dampak dari konsep yang seperti dalam Omnibus Law ini segala macam. Kenapa saya sebut ini anak muda penting? Karena masa depan yang dipertaruhkan saat ini kalian pemiliknya. Ya, bukan saya pemilik masa depan, bukan saya pemilik yang betul, yang sesungguhnya punya kepentingan dengan kalau kita bicara generasi ya dengan Omnibus ini, tapi generasi Z saat ini, anak-anak milenial. Jadi sebenarnya gitu, mereka yang harus maju memimpin perlawanan, mengatakan kepada DPR dan pemerintah dan perusahaan bahwa kami tidak mau seperti ini, karena masa depan mereka lah yang sedang dirusak. Ya. Jadi seperti secanggih apapun generasi milenial kita sekarang, kalau Omnibus ini ada gitu, maka sebenarnya ini adalah masa depan mereka sangat suram. Jadi saya selalu percaya kepemimpinan diserahkan kepada generasi muda, dan melalui ini saya mengajak generasi milenial gitu, generasi Gen Z, untuk kalian ini pemilik masa depan, ya. Adik-adik ini pemilik masa depan. Jadi take the lead, bergerak gitu loh. Jadi itu yang perjuangkan nasibmu. Ini Anda tidak sedang menolong masyarakat adat saja, atau petani, atau nelayan, atau buruh, tapi Anda sedang bicara, adik-adik ini sedang bicara tentang dirimu sendiri, tentang nasibmu sendiri. Kalau kau punya anak nanti, nasib anak-anakmu, punya cucu, nasib cucu-cucumu. Jadi menurut saya itu penting, Meme, untuk disampaikan kepada teman-teman Gen Z. Ya, memang begitu Kak. Salah satu pilihan kita untuk berbincang langsung dengan Kak Ruka, dan akan ada tema-tema klinik Omnibus di hari-hari berikutnya dalam rangkaian ulang tahun Walhi yang ke-40 itu adalah untuk kadang-kadang kan teman-teman itu yang suka Gen Z dan anak-anak milenial itu kadang lebih suka dia ketika berbicara. Begitu ya Kak Ruka, biar tidak ada buzzer-buzzernya juga, akhirnya termakan hoax gitu ya teman-teman ini. Oke, Kak Ruka, kemarin ada aksi besar-besaran tanggal 8 Oktober, dampak dari disahkannya RUU Cipta Kerja Omnibus ini. Menurut Kak Ruka, bagaimana tindakan represif yang dilakukan oleh negara, aparaturnya, padahal yang diperjuangkan ketika turun di jalan itu kan tidak sudah berpikir panjang juga ketika memilih berjalan, karena itu sudah langkah terakhir untuk merebut haknya sebagai warga negara. Bagaimana menurut Kak Ruka dengan apa yang terjadi? Kalau memang ini tidak baik, kalau Omnibus ini aman-aman saja, seluruh Indonesia berdampak ya, bergelora begitulah ya, turun ke jalan semua untuk menggugat, membatalkan disahkannya kembali RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini. Gimana Kak Ruka? Ya, menurut saya aksi kemarin itu yang menunjukkan bahwa omnibus cilaka ini memang tidak layak ya, tidak layak dan menimbulkan kemarahan. Kemarin itu secara resmi yang kita terkonsolidasi di Fraksi Rakyat Indonesia dan Gebrak, kita semuanya tahu siapa yang turun, dan kita berkonsolidasi dan juga terus melaporkan ada banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Ini menurut saya sama sekali tidak benar ya, tidak benar, karena kemudian aparat yang mestinya justru memastikan situasi keamanan bisa terjadi, malah mereka yang kemudian melakukan pemukulan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah jelas sekali bahwa memang dari awal pendekatannya adalah represi dari perintah dari Kapolri, pendekatannya represi. Ini yang kemudian memicu banyak sekali kekerasan terhadap para peserta aksi. Dan saya sesungguhnya bersyukur sebenarnya kalau di Jakarta itu ada banyak sekali kesaksian dari peserta aksi yang justru ditolong oleh masyarakat. Yeah. Justru ditolong oleh masyarakat, ditunjukkan jalan bagaimana ketika mau pulang itu menghindari jalan-jalan yang sedang dirazia oleh polisi. Jadi menurut saya ini adalah luar biasa. Kemudian ibu-ibu juga ya, ibu-ibu ada banyak sekali yang kemudian mengulurkan tangan, apa yang bisa kami bantu.
ibu-ibu yang merelakan anaknya turun ke jalan dan menitipkan, menyampaikan pesan, anak saya ikut titip ya, tolong jaga. Sayang sekali gitu, saya tidak melihat langsung tapi mendengar laporan dari teman-teman yang ditangkap 1.000 lebih orang ditangkap itu katanya ditelanjangi dan dijejer di alam terbuka, dan itu adalah hujan. Ini adalah perlakuan yang kita harus kutuk secara bersama-sama, dan inilah perlakuan yang tidak manusiawi. Kemarin itu teman-teman dari Aman mengantarkan makanan ke sana, membesuk mereka, tapi dihalang-halangi sehingga masker itu harus dilempar-lempar lewat ada ruang terbuka di atas untuk mereka bisa pakai. Ini adalah tindakan yang menurut saya sangat ini melawan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Yang kemudian yang kedua, laporan dari lapangan adalah petugas kesehatan pun itu mengalami kekerasan. Bahkan di dalam perang, ya, bahkan di dalam perang yang tidak boleh disentuh itu adalah petugas kesehatan. Artinya gitu, perlakuan yang dilakukan oleh polisi kemarin itu lebih jahat dari situasi perang. Ya. Bahkan situasi perang pun mereka tidak ikuti. Jadi ada banyak sekali menurut saya standar-standar dan perlakuan-perlakuan yang tindakan-tindakan yang melawan nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi kemarin itu. Ada banyak sekali sayangnya juga gitu di media-media yang dikuasai oleh para oligarki, memang yang ditampilkan itu adalah yang bakar-bakar. Ya, ada pembakaran, ada ini segala macam. Tapi coba letakkan diri Anda pada kakinya, put your feet in their shoes, ya. Gunakan sepatu kita saat ini, sepatu untuk bisa melihat situasi ini. Dan juga ada banyak sekali yang perlu disampaikan, ada banyak sekali peserta-peserta aksi yang dari kelompok lain, ya, dari kelompok lain yang karena mungkin bukti kemarahan segala macam, ada banyak sekali. Tapi ini salah satu yang menurut saya Gen Z ini perlu cermati adalah yang tadi saya sebut sebagai aktivis jempol itu, ada banyak sekali informasi yang memang sengaja disebarkan untuk menghilangkan fokus-fokus itu. Pemberitaan di media massa, kemudian berbagai stiker yang udah baca belum, bahkan kata-kata, bahkan mengulang-ulang kesalahan penggunaan kata anarkis. Itu menurut saya kebodohan terbesar hampir seluruh rakyat Indonesia adalah mengikuti aparat dan pemerintah dengan menggunakan kata-kata anarkis tanpa paham apa maknanya kata-kata anarkis itu. Jadi menurut saya ini kita sedang salah tafsir yang parah sekali, ya, karena begitu demo disebut anarkis. Begitu ada ini sedikit, jadi ada mungkin karena memang literasi orang Indonesia rendah. Nah, inilah yang harus dirubah oleh generasi muda zaman sekarang. Baca baik-baik, pahami makna kata-kata itu sebelum dipakai. Ya, gampang sekali menggunakan kata-kata anarkis, padahal kata anarkis itu saya nggak bisa berkata apa-apa lagi dengan satu fenomena itu saja, ya. Dan menurut saya teman-teman generasi masa muda sekarang, come on, bangkit, ya, harus jadi generasi yang lebih cerdas. This is your future, in your hand, your decision. Iya Kak Ruka. Itu ya teman-teman, sahabat Walhi yang ada di seluruh Indonesia, jaga kampung, jadilah generasi yang cerdas begitu ya Kak Ruka, tidak mudah termakan hoax gitu ya. Jadi harus cari benar-benar bacaan dan rajin-rajin membaca buku lah, begitu ya Kak Ruka. Oke. Harus pintar dong. Iya Kak Ruka. Kak Ruka, sudah tidak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam bersama ngobrol di klinik Omnibus. Kita memilih klinik karena memang negara kita sedang sakit dan tidak baik-baik saja. Begitu juga dengan hati-hati kita yang masyarakat yang bakalan terdampak luas akibat Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus ini. Buat teman yang 2 tadi bertanya, DM langsung ke Instagramnya Walhi. Nanti kita akan ngobrol di situ terkait mau dikirim kemana nih
hadiahnya, produk-produk wilayah kelola rakyat Walhi. Dan ikutin terus acara-acara Walhi sepanjang dari hari ini sampai tanggal 15 Oktober tahun 2020 dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Bakal banyak acara di situ yang pasti akan nambah wawasan. Seperti obrolan kita sore hari ini bareng dengan Kak Ruka Sombolinggi. Kak Ruka ini yang aku kenal orangnya sangat semangat. Jadi kalau anak Gen Z nih, anak-anak di Walhi harus sering diskusi dengan Kak Ruka karena kalau aksi juga Kak Ruka semangat, ngobrol juga tadi semangat. Jadi kita juga memang ini referensi untuk kawan-kawan di Gen Z di Walhi untuk sering-sering berdiskusi dengan Kak Ruka. Dan pilihan-pilihan di Klinik Omnibus adalah orang-orang yang memang akan ngobrol sesuai dengan apa yang menjadi isunya dan yang jelas itu berdampak langsung akibat Undang-Undang Omnibus ini. Terima kasih banyak Kak Ruka atas bincang-bincangnya. Terima kasih Memei dan salam buat seluruh sahabat Walhi, buat Ibu Direktur sampaikan salam buat teman-teman semua di Eknas dan seluruh Walhi di seluruh Indonesia. Eksekutif daerah maupun anggota-anggotanya, ya. Salam adil dan lestari. Dan terima kasih Kak Ruka. Kita bisa merangkai masa depan yang lebih baik buat kita semua. Salam hormat, salam Nusantara. Kak Ruka terakhir seruan Omnibus dari Kak Ruka langsung boleh Kak? Tolak Omnibus Law, kita jegal sampai dia batal. Presiden harus segera keluarkan Perpres untuk Perpu untuk membatalkan. Presiden tinggal punya beberapa hari lagi untuk memastikan itu terjadi. Jadi tolak Omnibus Law, jegal sampai batal, jaga kampung masing-masing, sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Terima kasih Kak Ruka.